Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh beribadah ya pagi hari ini. Setelah kita beristirahat, kita pagi ini beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang ketiga. Ya, kita membahas kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat ya sangat menarik sekali di pasal 3. Nah, ketaatan Yunus ya menghasilkan keselamatan bagi Niniwe ya. Jadi ketaatan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, ketika kita taat kepada panggilan Tuhan dan kita mau melayani, maka orang lain akan mengalami keselamatan. Ya, yang belum percaya secara khusus ketika mereka mendengar Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, ya mereka akan mengalami pertobatan. Dengan kata lain, mereka akan mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat pertama berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu panggilan Tuhan kepada Yunus yang pertama, Yunus menolak untuk pergi. Bahkan dia melarikan diri ya ke Tarsis. Tetapi setelah dia mengalami pertobatan ya, mengalami disiplin daripada Tuhan, nah ada kesempatan yang kedua Allah berikan kepadanya dan dia tidak sia-siakan. Maka dikatakan Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, bagaimana respon Nabi ini? Dia responnya positif ya. Dia segera ya. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Jadi dia tidak menunda, dia tidak melarikan diri lagi, ya dia melakukan ya perintah Tuhan. Ya karena memang waktu di pasal 2 dia sudah berdoa, ya dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan jika dia diberi kesempatan hidup, ya dia mau melayani ya. Dia mau melayani, dikatakan apakah aku akan masih bisa melihat bait-Mu yang kudus ya. Jadi ini semacam nazar juga ya. Ya, nazar janji kepada Allah bahwa dia akan melayani, dan itu sebabnya di pasal 3 ketika panggilan Tuhan yang kedua kali ini sungguh diresponi dengan baik. Nah, hasil daripada panggilan Tuhan ya, hasil daripada respon ini adalah sungguh luar biasa. Kita tahu ayat-ayat berikutnya adalah bahwa Yunus pergi ke kota Niniwe. Dia menyerukan supaya orang-orang Niniwe bertobat. Nah, ternyata respon orang Niniwe luar biasa loh. Mereka menerima ya. Bahkan semuanya ini menarik sekali. Perhatikan di ayat 7 ya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ini puasa saudara. Mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, manusia dan ternak ini sesuatu yang dahsyat ya, luar biasa. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Perhatikan Bapak Ibu, di pasal 1 kita melihat bahwa ketika
Tuhan memanggil Yunus supaya pergi ke Niniwe, dikatakan di sana bahwa kota itu penuh dengan kejahatan. Nah, penduduknya semua jahat ya, tidak mengenal Allah. Kalau mereka terus hidup di dalam kejahatan kan akan dihukum, akan dibinasakan ya. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, itu sebabnya Yunus diperintahkan ke sana. Nah, respon apa setelah Yunus ini melayani? Hanya berseru ya kepada mereka supaya mereka bertobat. Ya, tidak panjang-panjang khotbahnya ya. Dikatakan apa? Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itu saja. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, ini ditangkap positif oleh orang-orang Niniwe. Ya, maka di ayat 5 berbunyi demikian, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Sungguh luar biasa, dahsyat ya, binatang ikut berpuasa. Jadi ini satu perintah daripada raja yang luar biasa, bagaimana mereka menyesali perbuatan mereka yang jahat. Dan raja ini meminta supaya semua berpuasa dan berhenti melakukan hal yang jahat ya, berhenti untuk melakukan hal yang jahat. Dikatakan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, ketika mereka bertobat, ini yang diperhatikan oleh Allah, ini yang dilihat oleh Allah, dan inilah yang menjadi kerinduan Allah, yaitu orang fasik bertobat, orang jahat bertobat dari kelakuannya yang jahat dan datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang dilihat oleh Tuhan. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, kira-kira begini, kemarau panjang, kering, ya tiba-tiba satu hari langsung ada hujan. Jadi kemarau panjang yang dahsyat itu tertutupi hanya dengan satu hari hujan. Dan itu memuaskan orang-orang ya, karena hujan satu hari, baru satu kali saja. Tapi rasanya kemarau panjang itu bisa terselesaikan. Nah, kalau kita gambarkan kejahatan yang luar biasa ini, sebelum mereka bertobat, ini harus mengalami hukuman daripada Allah, disiplin daripada Allah. Tapi karena Yunus taat, melayani, memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran. Nah, konteks kita saat ini adalah kita mau bersaksi, kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan itu, mau memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, akhirnya ketika orang percaya, dosa-dosa sebelumnya kan diselesaikan. Ya, kita atau orang yang akhirnya percaya kepada Yesus, ya dosanya ya diampuni, menjadi pribadi yang baru, hidup yang baru. Dia dilahirkan kembali. Ya, dia menjadi pribadi yang baru, ciptaan baru. Jadi seperti tadi saya katakan, kemarau yang panjang, hujan selesai ya. Yang kemarau panjangnya tak terasa, jadi kebahagiaan yang ada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah melihat pertobatan itu. Ya, ini harus kita pahami dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita tahu prioritas hidup kita. Ya, Tuhan tidak melihat berapa banyak kekayaan kita, berapa banyak harta kita, berapa mewahnya hidup ini, tidak. Tapi Tuhan melihat ketika orang-orang yang tadinya hidup dalam kejahatan, mereka bertobat. Ya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Ia pun tidak jadi melakukannya. Menyesallah artinya begini, kebenaran firman Allah adalah gini, kalau orang ini melakukan hal yang jahat, maka akan dihukum. Ini sudah rancangan Allah. Ya,
Jadi perbuatan yang jahat ini akan menghasilkan penderitaan, hukuman, murka. Tapi ketika dalam perjalanan orang jahat ini berhenti dari kejahatannya, ya akhirnya dia tidak akan mengalami penderitaan itu, siksaan itu. Jadi dia diselamatkan, ya, diselamatkan, diluputkan dari maut itu, diluputkan dari kesengsaraan itu, penderitaan itu, atau malapetaka itu, ya. Ya, Allah akhirnya ya tidak membawa atau tidak mengizinkan lagi malapetaka itu melanda hidup orang-orang Niniwe. Wow, menarik ya. Ya, dikatakan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, atau gambaran lain ini orang-orang sedang berdosa, murka Allah sedang atau akan ditumpahkan gitu loh, akan ditumpahkan kepada orang-orang yang berdosa. Tapi ketika Tuhan melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat ini bertobat, berbalik dari perbuatan yang jahat, ya, tidak lagi terus melakukan hal yang jahat. Sekarang dia mengarahkan hati kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran, dengan firman, maka murka yang hendak dicurahkan tadi tidak jadi dicurahkan, gitu-gitu. Jadi tidak jadi dilepaskan murka itu kepada orang-orang Niniwe. Pun demikian dalam perjalanan hidup kita sekarang, ya. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itu jelas. Jadi orang yang melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat, bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum? Pasti dihukum. Pasti dihukum, tidak bisa tidak. Ya, kita melihat banyak hal peristiwa yang telah terjadi, orang-orang yang sombong, orang-orang yang terlalu berani melawan Allah, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah dan tidak mau bertobat. Orang-orang yang merasa dirinya benar, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, pada akhirnya apa? Hidup mereka ya mengalami kemalangan, ya, mengalami malapetaka, kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam kebenaran firman Allah betapa pentingnya peranan hamba-hamba Allah yang setia kepada panggilan. Betapa pentingnya peranan kita, orang-orang percaya, pengikut Kristus, ya, pada saat kita setia kepada panggilan Tuhan. Nah, siapa yang dipanggil Tuhan untuk melayani? Semua kita, semua orang yang percaya, ya, dipanggil untuk menjadi saksi, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menjadi berkat, dipanggil untuk menghasilkan buah. Ya, Yohanes 15 ayat 16 jelas, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Yesus. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan kamu pergi untuk menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya memang kita sulit sekali untuk taat, ya. Tetapi hari ini kita belajar taat. Yunus taat, ya. Yunus taat. Dia sampaikan firman Allah, dia berkhotbah, dia sampaikan kebenaran, ya, disampaikan suara Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah dan mereka bertobat. Mereka berpuasa, merendahkan diri, dan berhenti melakukan hal yang jahat. Tidak lagi melakukan hal yang jahat. Mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan melihat itu. Ketika Tuhan melihat mereka sudah berbalik dari jalannya yang jahat itu, tidak lagi hidup dalam kejahatan, akhirnya Tuhan, ya, tidak melepaskan murka itu kepada mereka. Tuhan, ya, tidak melakukan, ya, malapetaka itu kepada mereka. Padahal tadi sudah ada rancangan kepada setiap orang jahat memang harus menderita, harus mengalami malapetaka itu. Tetapi karena Niniwe bertobat, mereka mengalami keselamatan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak saat ini orang yang belum datang kepada Tuhan, belum berseru di dalam nama Yesus.
Dan hanya orang-orang yang berseru di dalam nama Yesus yang akan memperoleh keselamatan. Nah, bagaimana mereka bisa berseru kepada Yesus kalau mereka sendiri tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, di mana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Kenapa tidak memberitakan? Nah, bagaimana orang pergi kalau nggak ada yang mengutus? Nah, di mana gereja? Gereja harus mengutus. Jadi ini satu rangkaian yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita orang-orang percaya ya harus taat tentang panggilan ini. Jadi kita akan menjadi berkat. Ya, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus ya turun atas murid-murid menerima kuasa dan mereka harus menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Nah, untuk ujung-ujung bumi siapa yang mengerjakan? Ya kita, orang-orang percaya saat ini. Kita harus terus bergerak, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, hasil ketaatan kita mengikuti panggilan Tuhan akan membawa keselamatan bagi banyak orang, ya, akan membawa keselamatan bagi banyak suku bangsa, ya, akan banyak orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk.